Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi. Saat ini kita sudah masuk pertemuan ke-7 ya. Dan kita akan membahas mengenai taktik marketing public relation. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa dalam perencanaan marketing public relation itu pasti ada strategi dan juga ada taktik. Nah, kita akan bahas yang hari ini adalah mengenai yang taktik marketing public relation. Nah, harus kita ulang kembali ya bahwa untuk strategi itu adalah pendekatan atau cara yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai dan memperoleh tujuan. Nah, sedangkan taktiknya adalah cara-cara yang bersifat spesifik. Jadi kalau taktik lebih spesifik, kalau strategi adalah pendekatan atau caranya. Nah, di sini yang lebih bersifat lebih spesifik yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang dipilih. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan strategi, maka kita juga harus menentukan taktik yang akan digunakan itu seperti apa. Dalam rencana marketing public relation, juga perlu dituangkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan taktik yang merupakan pelaksanaan dari strategi. Nah, teman-teman di sini saya ambil contoh ya. Kalau misalnya kita membuka usaha sebuah minimarket, ya apa sih yang harus kita lakukan? Tadi ya ada strategi, ada taktik. Nah, sebelum memulai usaha harus dilakukan penelitian dulu, penelitian bisnis awal atau startup business research yang memberikan data-data bahwa potensi bisnis minimarket di lokasi yang dipilihnya itu sangat menguntungkan. Nah, artinya sebelum kita melakukan strategi tadi, kita melakukan satu riset dulu ya. Kalau misalnya kita sudah melakukan riset, barulah kita tentukan strateginya apa. Nah, kita juga harus tahu tujuan dari pembangunan atau usaha sebuah minimarket tadi itu apa. Nah, kalau di sini saya ambil contoh, kalau kita mau membuka usaha minimarket, tujuannya adalah pertama, menghidupkan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pekerja ya. Lalu yang kedua, memajukan minimarket tadi ya. Nah, yang ketiga, mengembangkan minimarket dengan keuntungan bersih minimal 20%. Nah, ini katakanlah sebagai tujuan dari usaha sebuah minimarket. Lalu bagaimana sih strateginya? Nah, di sini strategi adalah pendekatan atau cara tadi yang sudah saya sampaikan yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai dan memperoleh tujuan. Nah, di sini yang menjadi strategi minimarket yaitu pertama strategi nyaman, yang kedua strategi murah, yang ketiga strategi cepat. Nah, ini merupakan 3 strategi. Jadi di sini saya ambil contoh, kita menentukan strateginya dengan 3 ini, nyaman, murah, dan cepat. Lalu bagaimana dengan taktiknya? Nah, di sini jangan lupa teman-teman, taktik adalah cara-cara yang spesifik ya yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang dipilih tadi. Tadi ada 3 strategi. Yang pertama strategi nyaman. Nah, untuk melengkapi pendekatan dengan strategi nyaman, taktik yang dilakukan yaitu ruangan suhu minimarket tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, artinya di suhu yang ukuran sedang. Lalu strateginya atau taktiknya adalah dinding, rak-rak dan lantai itu harus bersih. Lalu yang ketiga taktiknya adalah rak-rak dan produk-produk dagangan itu disusun rapih, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, inilah yang maksudkan dengan taktik untuk memenuhi strategi nyaman tadi. Lalu yang kedua adalah strategi murah. Taktik yang dilakukan adalah membuat 3 hari promo setiap bulannya. Lalu yang kedua memberikan diskon 3% untuk setiap belanja dengan harga 200.000. Lalu yang ketiga adalah mengembalikan selisih harga apabila produk sejenis yang dijual di minimarket lain lebih murah. Nah, jadi ini salah satu taktik yang dilakukan untuk memenuhi pendekatan dari strategi murah tadi. Ada 3 ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga strategi cepat. Nah, taktik yang digunakan yaitu menyediakan uang koin atau uang receh yang relatif banyak ya. Lalu dikelompokkan berdasarkan nilainya di dalam laci kasir. Nah, yang ketiga adalah yang kedua adalah menyediakan 2 meja kasir. Jadi kalau misalnya
hanya satu saja ya, kalau bisa dibuat menjadi dua untuk menghindari antrian panjang tadi, maka taktiknya adalah disediakan 2 meja kasir. Lalu yang ketiga taktiknya adalah menggunakan price tag scanner. Nah, ini biar cepat nih. Jadi kalau misalnya tadi strateginya adalah cepat, nah berarti taktiknya juga harus memenuhi dari pendekatan strategi cepat ini ya. Nah, ini teman-teman taktiknya dari contoh-contoh yang saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menyerap ya apa maksud dari strategi, apa maksud dari taktik. Nah, dari strategi dan taktik tadi ya, kita melakukan sebuah evaluasi. Nah, data-data evaluasi tadi diperoleh setelah menetapkan ketiga strategi dan juga menjalankan taktik-taktiknya. Nah, selama misalnya kita ada waktu yang harus kita gunakan dalam evaluasi strategi, misalnya 3 bulan, kita akan mengetahui efektivitas dan juga efisiensinya, dan itu digunakan sebagai tolak ukur yang utama untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak ya. Nah, data-data tadi juga bisa merupakan data primer dalam penelitian atau bisa berasal dari data sekunder. Nah, inilah salah satu yang dilakukan supaya kita mengetahui apakah strategi dan taktik yang kita lakukan sudah benar atau belum, sudah efektif atau belum, dan sudah efisien atau belum ya. Oke, teman-teman, itu tadi membahas mengenai taktik marketing public relation ya. Nah, mudah-mudahan kalian sudah mulai paham apa itu beda dari strategi dan apa itu beda dari taktik ya. Kita akan ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.